Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau share resep es teler yang banyak banget digemari oleh semua orang. Di sini aku bikin kuahnya ini versi ekonomis, versi murah ya, karena tanpa evaporasi sama sekali, tapi tetap creamy, tetap milky, dan tetap enak banget. Aku bikin versi dimasak buat teman-teman yang masih pemula atau yang mau niat untuk ide jualan. Wajib tonton video ini sampai habis karena nanti aku bakal kasih tahu plus minus kuah kental atau kuah yang versi dimasak atau yang enggak pakai dimasak. Oke, langsung aja yuk kita ke resepnya. Pertama kita akan bikin sagu mutiara. Tuang 100 gram sagu mutiara ke dalam air mendidih. Nah, ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, ini kita hitung selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, ini kita tutup dan kita matikan api kompornya karena kita mau menggunakan metode 5-37. Ini kita tutup, kita diamkan selama 30 menit. Oke, ini udah aku diamkan selama 30 menit. Kemudian ini aku buka dan aku aduk-aduk ya karena masih menempel. Ini menempel sampai ke bawah ya, jadi ini kita aduk-aduk biar nggak ada yang menempel di bagian bawah. Jika sudah, ini kita tambahkan air secukupnya saja, lalu kita aduk kembali dan kita masak kembali selama 7 menit. Sudah 7 menit, ini kita buka tutupnya. Lalu kita cek ya, kita aduk. Jika sekiranya masih banyak putih-putihnya, itu tandanya belum matang ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa tutup aja kembali tutupannya dalam keadaan kompornya mati ya. Jadi kita ungkep aja, nanti selama kita membuat yang lain ini akan matang keungkep ya. Lanjut aku mau masak jelinya. Untuk jelinya di sini aku pakai rasa anggur ya. Buat teman-teman untuk jelinya mau rasa apapun boleh ya, silahkan. Nah, karena aku pengen jelinya itu keker ya, nggak terlalu goyang-goyang banget. Di sini aku pakai setengah dari agar-agar. Nah, seharusnya agar-agarnya itu rasa plain. Karena di rumah aku nggak ada stok rasa plain, jadi aku pakai agar-agar yang warna hijau. Tabrak warna ya teman-teman, tapi warna hijau ya yang menonjol, jadi nanti kita pakai pewarna hijau aja. Nah, di sini aku tambahkan air sebanyak 1 liter. Jadi untuk agar-agarnya di sini aku pakai setengah bungkus ya teman-teman. Karena warna ungunya hilang jadinya warna hijau, jadi kita teruskan aja, kita tambahkan aja pasta pandan secukupnya, lalu ini kita aduk-aduk, nggak apa-apa ya, yang penting jadi jelly. Dan ini kita masak aja sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, ini kita aduk-aduk sampai uap panasnya hilang. Dan jika uap panasnya sudah hilang, ini boleh kita cetak. Lanjut, ini aku mau buat nutrijel kelapa. Ini aku pakai 1 bungkus nutrijel ya. Ini aku tuang aja ke dalam panci. Tambahkan air sebanyak 500 ml. Nah, di sini aku nggak perlu pakai santan ya. Nah, ini kita aduk-aduk dan akan kita masak. Kita tambahkan garam sedikit ya, secukupnya aja atau sejumput garam. Lalu kita aduk-aduk lagi, kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, ini akan kita cetak.
Dari semua jelly yang aku buat, ini nggak perlu pakai gula ya teman-teman, karena nanti manisnya udah dari kuah kentalnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai uap panasnya hilang. Nah, jika uap panasnya sudah sedikit hilang, ini boleh kita cetak. Untuk perjelian, ini kita diamkan sampai set. Nah, jika sudah set, ini kita akan kerok-kerok menggunakan kerokan kelapa, biar sama ya, biar mirip dengan kelapa muda. Nah, untuk warnanya ini transparan, enggak mirip kita bikin pakai santan ya, jadi warnanya nggak apa-apa transparan kayak gini karena ini versi ekonomis. Nah, untuk jelly yang tadi kita bikin ya, yang warna ungu, karena warna ungunya tadi hilang ya, kebanyakan warna hijaunya, jadi kita tambahkan pasta pandan, hasilnya kayak gini, kenyal-kenyal dan bagus ya, nggak terlalu lembek banget karena tadi kita memakai agar-agar setengah bungkus, dan ini dia hasilnya. Aku lebih suka seperti ini ya teman-teman, dibanding jelly kita pakai jelinya aja, rasanya juga lebih enak. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya, dan gak berair sama sekali, hasilnya juga banyak. Lanjut, di sini aku ada 1 sendok makan biji selasi. Ini aku tuang air hangat atau boleh juga menggunakan air dingin, nanti dia akan mengembang dengan sendirinya. Dan di sini aku juga ada buah melon ya, ini kita potong kotak kecil aja. Untuk isiannya teman-teman nggak perlu sama ya, nggak mesti sama kayak di video ini. Kalau mau versi murah, teman-teman bisa ya, untuk 1 cup itu isinya jelly semua dan sagu mutiara. Nah, untuk sagu mutiara itu nggak boleh di skip ya, karena si sagu mutiara itu kalau menurut aku itu murah dan nanti jadinya banyak banget. Selain mempercantik es teler, dia itu murah dan jadinya banyak banget. Dan untuk topping atasnya itu nggak boleh ketinggalan alpukat ya. Kita kasih alpukat setidaknya 1 sampai 2 sendok ya. Jadi alpukat itu untuk menambah rasa es telernya itu jadi tambah nikmat. Teman-teman mau ada beberapa buah di dalamnya gitu ya, teman-teman bisa ganti ya, selain buah melon itu pakai buah semangka, buah nangka, buah naga, atau buah mangga, itu juga boleh ya. Boleh disesuaikan aja sesuai musimnya dan sesuai harganya, nanti harganya jadi nggak terlalu mahal. Dan jangan di skip ya untuk alpukatnya, karena alpukat itu menambah cita rasa dari es teler. Lanjut, kita akan membuat kuah kentalnya. Di sini aku menggunakan creamer. Ini aku menggunakan creamer yang tanpa merek ya. Jadi creamernya itu kiloan, yang sudah dikiloin kayak gini. Jadi cuma ada tulisan tangan aja. Ini aku pakainya 100 gram creamer dan ditambah setengah kaleng susu kental manis. Nah, untuk rasa manisnya di sini aku tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Di sini karena aku langsung konsumsi ya, jadi untuk 5 sendok makan ini rasanya manisnya pas. Tapi kalau untuk semua batunya sudah cair, ini pasti nggak manis ya kalau untuk 5 sendok makan. Jadi teman-teman kalau mau sampai cair banget batu esnya tapi tetap manis, teman-teman bisa tambahkan lagi gula pasirnya itu sebanyak 3-4 sendok makan lagi ya. Jadi untuk gulanya teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai selera teman-teman. Nah, ini kita tambahkan air ya secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Untuk penambahan airnya di sini aku memakai 500 ml. Nah, karena ini versi dimasak ya, jadi untuk pengentalnya ini aku menambahkan tepung maizena sebanyak 1,5 sendok. Nah, untuk penambahan tepung maizena ini boleh di skip ya, jadi boleh pakai atau boleh enggak juga boleh. Karena kalau teman-teman mau agak kental, teman-teman bisa pakai tepung maizena ini. Tapi kalau teman-teman mau nggak kental ya, cukup biasa aja, teman-teman bisa skip ya untuk maizenanya. Kemudian ini lanjut kita masak menggunakan api kecil aja sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini kita matikan api kompornya. Dan ini dia hasilnya, agak kental ya karena tadi kita menggunakan tepung maizena.
Nah, untuk kuah es telernya ini nggak jauh beda ya rasanya sama yang aku buat di video sebelumnya yang 4 bahan itu. Rasanya tetap milky, tetap enak dan tetap creamy meski tanpa evaporasi. Nah, untuk plusnya di sini yang aku masak ini versi ekonomis, harganya murah, dapatnya banyak, pasti untungnya banyak ya. Selain enak, pokoknya ini enak banget teman-teman, jangan ragu untuk membuatnya. Nah, untuk minusnya di sini nggak bisa bertahan sampai berhari-hari ya teman-teman. Ini cuma bertahan sampai 1 harian aja, 24 sampai 28 jam. Jadi nggak sampai 2 harian ya. Nah, itu minusnya. Nah, jadi penyebab basi pada kuah kental ini itu adalah yang pertama itu dimasak, yang kedua menggunakan air, yang ketiga itu menggunakan tepung maizena. Beda ya dengan kuah kental es teler yang aku buat di video sebelumnya. Plusnya untuk kuah kental yang nggak dimasak, yang tanpa dimasak itu lebih enak, lebih creamy, lebih mantep dan tahan berhari-hari. Untuk minusnya dia ada penambahan evaporasi dan nggak ada penambahan air, jadi kurang ekonomis ya. Nah, jadi aku merekomendasikan untuk teman-teman kalau mau jualan itu wajib pakai yang tanpa dimasak ya. Kalau yang dimasak itu cocoknya untuk acara keluarga atau lagi acara-acara hajatan kayak gitu ya. Pokoknya yang langsung habis seharian itu cocok banget karena selain ekonomis dapatnya juga banyak. Siapkan cup ukuran 18 oz, kemudian masukkan potongan melon ke dalam cup secukupnya aja ya. Tambahkan juga sagu mutiara. Nah, untuk sagu mutiaranya ini tanpa tambahan pewarna sama sekali ya, jadi warnanya itu agak ke pink-pink gitu tapi masih ada merahnya sedikit ya, cuma nggak terlalu mencolok untuk warna merahnya. Lanjut tambahkan juga jelly hijaunya, ini kita tambahkan secukupnya aja ya. Tambahkan biji selasi setengah sendok makan, kemudian tambahkan juga jelly kelapa. Nah, jika sudah setengah gelas kayak gini, jangan lupa kita tambahkan batu es dan beberapa kerok alpukat. Untuk 5 cup ini aku memakai 1,5 buah alpukat yang kecil-kecil banget ya. Ini aku memakai alpukat biasa ya, bukan alpukat mentega, jadi ini lebih murah. Tambahkan lagi sedikit sisa potongan melon. Lalu kita tambahkan kuah es telernya. Nah, untuk satu resep ini kuah es teler menghasilkan 660 ml lebih ya, lebih sedikit. Nah, jadi untuk masing-masing cup di sini aku kasih masing-masing 60 ml ya per cup. Nah, untuk 60 ml per cup itu takarannya 1 centong sedang ditambahkan sedikit lagi, itu artinya sudah 60 ml ya teman-teman. Nah, di resep ini kita menghasilkan 660 ml lebih sedikit ya, itu artinya kita dapat 11 cup. Agar makin tambah creamy, di sini aku pakai tambahan topping es krim. Ini aku beli es krim dung-dung di si abang-abang ya. Satu wadah kayak gini, isinya 16 scoop. Langsung aja kita beri topping es krim. Ini masing-masing 2,5 scoop ya untuk 1 cup. Nah, yang terakhir kita kasih topping keju agar tampilannya itu lebih cantik, menarik, dan rasanya itu lebih gurih. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, mewah banget ya. Padahal ini kita pakai kuah ekonomis cuma 3 bahan. Bukan cuma tampilannya ya, ini rasanya pun mewah banget. Ini aku mau icip dulu sedikit karena biar nanti bisa keaduk ya dengan es krim. Tanpa keaduk es krim juga ini udah enak banget, udah creamy banget ya. Nah, ini aku mau aduk-aduk semuanya biar tambah kental dan creamy.
Setelah diaduk es krim, ini jujur kental banget dan ini enak banget loh teman-teman, creamy. Ini cocok banget ya untuk teman-teman buat acara-acara arisan atau acara keluarga. Ini suguhan paling istimewa ya. Nah, untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan aja ya, sesuai isiannya dan toppingnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.